Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi kalau Pak Prabowo menginginkan bisa bertemu dengan Ibu Mega buat membahas pengelolaan negara ke depannya. Kabar soal keinginan Pak Prabowo buat mengajak PDI Perjuangan masuk ke kabinet sudah sangat santer jadi pembicaraan di kalangan politik. Bahkan nih dari informasi yang beredar di kalangan terbatas, pihak Gerindra kabarnya sudah menawarkan 3 jabatan menteri kepada PDIP di kabinet mendatang. Jadi, tawaran dari Gerindra ini sudah konkret. Dan kabarnya juga, 2 dari 3 nama calon menteri PDI Perjuangan tersebut sudah fix. Sementara yang satunya lagi, namanya masih bisa ditentukan di kemudian hari oleh pihak PDIP. Memang sejauh ini belum ada pembicaraan resmi di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Tapi yang bisa kita tangkap nih, ada keinginan besar dari Pak Prabowo buat mengajak PDI Perjuangan untuk bergabung ke koalisi pemerintah. Buat Pak Prabowo, mengajak PDI Perjuangan sangat penting. Soalnya nih, partainya sendiri, Gerindra, hanya menempati urutan ketiga dalam Pileg kemarin. Gerindra masih di bawah Golkar dan PDIP. Dalam kondisi koalisi sekarang ini, posisi Gerindra dan Pak Prabowo ada di bawah tekanan Partai Golkar, partai terbesar di koalisi. Makanya dengan kehadiran PDIP yang punya suara di atas Golkar, tapi bukan pendukung awal pasangan Prabowo-Gibran, keseimbangan di dalam koalisi bakal lebih bisa dikendalikan oleh Partai Gerindra, partai utama pemerintah. Di sisi lain, kita tahu juga kalau Pak Jokowi ini sudah punya rencana lain buat koalisi Pak Prabowo, dan itu sama sekali tidak melibatkan PDI Perjuangan. Pak Jokowi tampaknya lebih memilih PKB-nya Caimin dan Partai Nasdemnya Pak Surya Paloh buat bergabung. Bahkan dari selentingan yang kini beredar, Pak Jokowi ini kabarnya ingin membentuk koalisi permanen beberapa partai, yakni Golkar, PKB, dan PAN, dalam bentuk seperti Barisan Nasional di Malaysia. Kalau ini bisa terwujud, blok ini bakal jadi kekuatan baru yang nyata di parlemen, menguasai sekitar 35% kursi dewan. Sekarang ini kita belum tahu koalisi besar mana yang bakal terwujud. Malah bisa jadi nanti PKS bakalan dibiarkan sendirian ada di luar pemerintahan. Tapinya nih, dengan sudah jelasnya jumlah poin, jumlah persentase suara yang dipegang oleh masing-masing partai politik, sudah semakin jelas juga daya tawar dari masing-masing kekuatan. Dan kedepannya kita harus ingat juga, sampai bulan Juni, manuver-manuver pembentukan koalisi ini bakal tumpang tindih dengan manuver-manuver penetapan calon-calon kepala daerah oleh partai-partai. Proses negosiasi ini mungkin bakalan lebih mencairkan pembentukan koalisi pemerintah ke depannya. Jadi, soal partai-partai mana lagi yang bakal masuk koalisi pemerintah, ini prosesnya masih panjang dan bakalan tetap seru. Ini masih bakal tetap penuh intrik. Waduh, ngomong dong. Akhirnya kita juga melaporkan terkait dengan perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur, sehingga kemenangan penambahan kursi PKB secara nasional itu tidak hanya di Jawa. Ya, Pak Presiden juga memberikan ucapan selamat kepada kita dan menyampaikan tips salam juga kepada. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Saudari Rini Budoyo tentang Prabowo mengajak atau merayu Ibu Megawati untuk bergabung ke koalisi di masa jabatan Pak Prabowo ketika Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ini sangat menarik dan ini sangat bermanfaat apa yang disampaikan oleh Saudari Rini Budoyo tersebut. Menurut saya, ini akan menjadi berita yang diasumsi publik yang akan menarik karena terutama PDIP kan mengusut Ganjar Pranowo menjadi calon Presiden Republik Indonesia di 2024 yang menjadi rival dari Pak Prabowo dalam kontestasi pesta demokrasi di tahun ini. Rayuan tersebut, Pak Prabowo juga merayu Nasdem untuk bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo.
Nah, ada salah satu yang menarik menurut saya. Ada pernyataan dari Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwasannya ketika ada dari salah satu paslon lain menang, maka diajaklah Ganjar Pranowo ditawarkan untuk bergabung di masa jabatan menjadi kabinet, namun Pak Ganjar menolak. Ini artinya Pak Ganjar adalah orang yang memang konsisten dengan perkataannya sendiri. Nah, ini kan menjadi pro dan kontra antara PDIP dan Ganjar nantinya. Karena Ganjar masih berusaha menuntaskan hasil pemilu yang dianggap ada kecurangan atau ada manuver-manuver yang memenangkan salah satu paslon. Nah, terutama dengan Pak Joko Widodo, yang dimana Pak Jokowi salah satu permainan atau cawe-cawe yang memenangkan Pak Prabowo di pesta demokrasi ini. Teman-teman, memang di suatu koalisi tentunya harus membutuhkan tim untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2024. Karena itulah makanya di suatu parlemen yang lolos, yaitu partai PDIP. Jadi Pak Prabowo lagi merayu Ibu Megawati agar bergabung di pemerintahan dari Pak Prabowo Subianto. Memang Pak Prabowo sudah dinyatakan menang yang diumumkan oleh KPU di bulan kemarin, bahwasanya Pak Prabowo resmi menang dalam konteks pesta demokrasi Republik Indonesia. Tetapi masih banyak di MK yang menuntut bahwasannya adanya kecurangan-kecurangan dalam hasil pemilu di tahun 2024 yang meloloskan Gibran yang ikut dalam kontestasi Pilpres tersebut. Jadi dari kubu dari 01, kubu 03 masih melakukan soal sengketa dalam Pilpres di 2024 ini. Nah, tetapi yang paling sedih ketika ada panasnya dunia politik, panasnya pesta demokrasi, namun KPU malah mengumumkan kemenangan Pak Prabowo. Ya, tapi tidak masalah ketika Pak Prabowo Gibran menang juga. Kita hanya mengharapkan bagaimana pemimpin yang mampu untuk bekerja. Apakah nanti Pak Prabowo Gibran menang dalam kepemimpinannya? Itu kita lihat saja nanti ketika mereka memimpin Republik Indonesia ini. Yang jadi masalah ketika Gibran yang diloloskan dan diberikan karpet merah yang di tahun kemarin 2023 bulan Oktober atau bulan September, yang dimana Gibran diloloskan yang tidak mencukupi usia dalam pencalonan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, namun diberikan karpet merah. Siapa yang bermain? Ya tentunya Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi dan Anwar Usman. Anwar Usman ini adalah sebagai ketua MK. Ya, terbukti bahwasannya Anwar Usman melanggar kode etik di MK yang meloloskan yang berusaha kepentingan kepribadian. Makanya MK, kepercayaan masyarakat terhadap MK makin berkurang. Harusnya MK adalah salah satu tongkat menjadi wasit dalam Pilpres di 2024, harusnya netral. Tapi ya, namanya juga dunia politik, kita tidak bisa pungkiri apakah Anwar Usman hanya kepentingan pribadi, tetapi dengan buktinya melanggar kode etik, secara langsung bahwasanya Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua MK. Artinya itu sudah terbukti. TKN Prabowo Gibran bakal rayu PDIP gabung koalisi pemerintahan, emang mau? Nah, pertanyaannya, apakah PDIP mau bergabung kepada koalisi dari kepemerintahan Prabowo Gibran? Secara langsung bahwasanya PDIP adalah partai yang paling besar, bisa dikatakan nomor 1 dan nomor 2 Golkar dan partai PKB. Nah, ini akan menjadi salah satu ketika nanti bergabungnya PDIP kepada kepemerintahan Pak Prabowo. Apakah ini menjadi salah satu momen yang epik? Tentunya kita melihatlah untuk selanjutnya bagaimana apa yang terjadi, teman-teman. Paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Gibran mengajak partai PDIP. Nah, siap mengajak PDIP Perjuangan untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan usai memenangkan Pilpres di 2024. Pernyataan tersebut diungkap Wali Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yang bernama Edi Wanto Suparno dalam wawancara dengan televisi. Nah, ini dikutip pada hari Jumat tanggal 11 bulan 2 2024.
Dia mengatakan Prabowo Subianto akan menjangkau lintas partai untuk mencoba membentuk pemerintahan yang stabil setelah membukakan kemenangan yang menyajikan di ajang Pilpres di 2024. Hingga Jumat tanggal 16 2024 pukul 8.30 WIB, 50,7% data telah tercatat dalam hitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Hasil hampir dapat dipastikan Prabowo Gibran menang. Nah, tentunya Gibran sudah telah diumumkan menang dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Nah, jadi pertanyaan, apakah PDIP mau bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto? Nah, ini agak sulit teman-teman karena partai PDIP masih bersangkut dengan Ganjar karena partai PDIP mengusung Ganjar sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kita memberikan selamat kepada Prabowo Gibran yang telah memenangkan Pesta Demokrasi 2024 ini. Kita memberikan apresiasi terhadap beliau yang sudah memenang dan sudah memberikan perjuangan dalam kemenangan tersebut. Dan kita tidak lupa juga kebaikan-kebaikan paslon nomor urut 1, nomor urut 3, bahwasanya mereka sudah berjuang dalam titik ini. Walaupun masih tegang-tegangnya dalam dunia politik dalam sengketa Pilpres di 2024 ini. Nah, kita doakan saja yang terbaik ketika nanti Pak Prabowo Gibran menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Ya, kita serahkanlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita serahkanlah apa yang terjadi untuk kedepannya. Pastinya teman-teman, ketika kita memilih salah satu paslon, kita sudah meyakinkan apakah ini bisa memimpin negara atau jutaan warga Indonesia. Tentunya kita sudah memikirkan untuk kedepannya dan nasib anak muda untuk kedepannya dan generasi-generasi milenial yang akan terjun ke dunia politik. Nah, teman-teman mungkin sudah paham, mungkin sudah tahu, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.